Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Bagus Kurniawan dari kelas 10 TKJ 2. Saya di sini akan menjelaskan mengenai analisa data. Anggota kelompok saya yaitu saya, Vita Bagus Kurniawan, lalu Devan Putra, Musapati Abiyu, Neca Amelia. Selanjutnya, hal-hal berikut yang dipakai sebagai acuan memperoleh data. Yang pertama, internet. Informasi yang disuguhkan dan internet sangat tidak terbatas. Penggunaan internet dapat melakukan pencarian apapun mulai dari hal-hal positif maupun negatif dalam internet. Yang kedua, media sosial. Media sosial ada media yang digunakan untuk pengguna satu dengan pengguna yang lain melalui diskusi, interaksi, saling berbagi hal secara virtual yang bersifat daring. Komunikasi adalah suatu aktivitas di mana seorang atau beberapa orang, organisasi, dan masyarakat yang menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Selanjutnya, pengertian. Pengertian dari analisis data adalah suatu proses yang melakukan hal seperti pemeriksaan, informasi, dan juga permodalan data dengan memiliki tujuan untuk dapat menemukan informasi yang berguna untuk menginformasikan sebagai kesimpulan yang mendukung dalam melakukan pengambilannya. Ciri-ciri informasi digital yaitu dapat diproduksi ulang, mudah dibagikan, fleksibel, dan mudah dimodifikasi. Identifikasi informasi digital. Penting bagi kita untuk mengetahui tentang informasi digital, kita bisa melakukan identifikasi dari berbagai macam platform untuk mencari kebenaran atau validnya sebuah informasi yang diterima. Berikut ini adalah macam-macam platform yang perlu kita ketahui dan cara melakukan identifikasi informasi tersebut. A. Pesan elektronik atau email. Pesan yang masuk ke kotak email secara tidak diundang dan tidak diketahui secara pasti pengirimnya perlu diidentifikasi agar terhindar dari bahayanya. Apa saja jenis spam email yang dapat diidentifikasi? Yang pertama, email promosi. Email promosi adalah email yang dikirimkan oleh perusahaan kepada pelanggan atau calon pelanggan yang berisi iklan tentang penawaran pengumuman kampanye yang sedang berjalan atau yang akan berjalan. Yang kedua, email phishing. Tindakan mengelabui seseorang atau organisasi tersebut melalui email yang demi melibatkan informasi penting, rahasia, dan sensitif. Yang ketiga, email penawaran hadiah. Penawaran hadiah secara tiba-tiba dapat pada media informasi digital seringkali kita menemukannya. Contoh melalui sebuah situs atau bahkan pesan langsung. Melalui email pribadi yang memiliki pesan tersebut adalah pesan yang melanggar privasi dan email seperti itu perlu diwaspadai. Yang keempat, email penipuan identitas. Dalam penipuan identitas melalui email, biasanya seseorang spammer akan berpura-pura menjadi sosok yang dapat dipercaya oleh korban. Kemudian mereka akan meminta bantuan yang bersifat mendesak dengan membuka layanan donasi atau semacamnya, sehingga dengan perasaan iba Anda turut ikut dan menjadi donatur dengan mengirim uang kepada seorang pemilik yang fiktif. Contoh penipuan identitas melalui email yang cukup terkenal adalah Nigerian Prince. Selanjutnya, penipuan dalam bentuk lampiran. Ciri khas dari penipuan tersebut adalah pesan yang menarik sehingga kita tertarik untuk membuka dokumen yang dikirim. Perlu diketahui bahwa ketika Anda mengunduh atau membuka file tersebut tanpa rasa curiga, maka akan ada kesempatan bahwa pada lampiran tersebut memiliki malware yang berbahaya pada data dan perangkat lunak pada komputer yang Anda gunakan. Yang terakhir, email spam. Beberapa provider email besar seperti Google, OneDrive, ataupun email hosting memiliki keamanan yang baik. Biasanya mereka memiliki fitur untuk menyaring pesan masuk yang mengidentifikasi bahwa pesan tersebut adalah spam, sehingga diharapkan pemilik email tidak membuka email tersebut membuka email yang bersifat spam, dan jangan pernah membuka pesan dari spam tanpa konfirmasi langsung terlebih dahulu dari pihak yang kita konfirmasi benar dan valid. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.